Bahar bin Smith kembali menjadi sorotan setelah mengatakan bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden pengkhianat. Iya, beliau mengatakannya di depan puluhan jemaah atau bahkan ratusan jemaahnya. Beliau dengan lantang bahwa Prabowo mengkhianati ulama. Ya, memang kekecewaan Habib Bahar ini memang diutarakan pada saat Pilpres 2019 lalu, di mana kala itu Prabowo Subianto cukup banyak mendapatkan dukungan dari Ijtima Ulama. Dan Habib Bahar berada di sana yang memang melaksanakan instruksi tersebut. Namun, di saat pemilu 2024, Prabowo Subianto memutuskan bergabung berkoalisi dengan Bapak Jokowi yang memang kala itu memang berseberangan dengan aliansi dari Habib Bahar. Namun Habib Bahar sepertinya lupa bahwa berpolitik itu merupakan sesuatu yang dinamis dan fleksibel. Segala perubahan dapat terjadi, namun pada intinya adalah mewujudkan kemajuan bagi NKRI, dan itulah yang menjadi pokok utama. Prabowo Subianto merupakan sosok yang sangat nasionalis. Prabowo Subianto cinta tanah air, terbukti dari karirnya di militer hingga ujung karirnya beliau sangat berambisi mendapatkan mandat rakyat Indonesia untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan sekarang 2024 Prabowo Subianto telah dilantik resmi menjadi Presiden Republik Indonesia dan wakilnya adalah Gibran Raka Buming Raka. Tentu saja ini memang menyita perhatian dari orang-orang seperti Bahar bin Smith. Mereka menyoroti tindakan Prabowo yang menyeberang ke kubu Jokowi. Namun saya rasa dengan bergabungnya Prabowo Subianto dengan Bapak Joko Widodo itu merupakan bukan sebuah pengkhianatan atau apapun itu, karena kita harus merubah pola pikir kita bahwa berpolitik itu bukan kubu jahat melawan kubu baik atau kubu hitam melawan kubu putih. Bukan seperti itu konsepnya. Berpolitik itu harus berlandaskan kemajuan untuk Indonesia. Jadi mindset Prabowo Subianto pada kali itu, jika Prabowo dan Jokowi memiliki visi dan misi yang sama, yakni mewujudkan persatuan dan kesatuan serta mewujudkan ambisi Indonesia untuk menjadi negara maju. Lantas, kenapa tidak Prabowo Subianto masuk ke dalam jajaran Presiden Joko Widodo pada saat itu? Dan terbukti saat itu Prabowo Subianto kemudian diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Dan terbukti dengan jelas bagaimana industri pertahanan Republik Indonesia yang dibangun sedemikian rupa oleh Bapak Prabowo Subianto mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan PT Pindad yang kala itu cukup kelimpungan diselamatkan oleh Prabowo Subianto, dan terbukti pada saat ini Pindad berhasil memproduksi beberapa alat perang asli buatan dalam negeri, seperti mobil dinas kepresidenan yang memang mau Garuda. Tentu saja ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri karena Indonesia kini berhasil menciptakan industri otomotif dan kendaraan perangnya sendiri. Bahkan kendaraan-kendaraan dari PT Pindad ini tidak sedikit yang dikirim ke dalam pasukan Unifil atau pasukan perdamaian PBB berada di Timur Tengah, di zona perang Afrika, dan beberapa zona konflik lainnya. Ini artinya dunia sudah mengakui bahwa Indonesia sudah benar-benar sangat luar biasa berkembang pesat. Dan jika alat-alat produksi Pindad ini tidak memenuhi standar, maka tidak mungkin diterima oleh pihak pasukan keamanan PBB. Tentunya kita patut apresiasi dari kinerja dan hasil kerja keras Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Namun, kemudian Prabowo Subianto memutuskan kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan disinilah Prabowo Subianto mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu. Meskipun Presiden Jokowi memang digadang-gadang mendukung Ganjar Pranowo, namun faktanya Presiden Joko Widodo memberikan dukungan itu terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tentunya ini dilandasi oleh beberapa pemikiran yang sangat komprehensif dari seorang Presiden Joko Widodo. Tentunya ini adalah Indonesia dan ini adalah negara demokrasi. Tentunya dalam demokrasi ada perpolitikan dan berpolitik itu memang sikapnya dinamis. Kita ambil contoh yang terbaru, Muhaimin Iskandar yang merupakan mantan cawapres dari Anies Baswedan
Buktinya beliau ini merapat ke Presiden Prabowo Subianto dan memang sudah berkontribusi besar untuk kemajuan Indonesia dengan diangkatnya Muhaimin Iskandar sebagai salah satu menteri Kabinet Merah Putih. Ini membuktikan bahwa perpolitikan itu sikapnya dinamis dan fleksibel. Tentunya segala sesuatu bisa terjadi, namun berpolitik itu harus pada satu tujuan, yakni mewujudkan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Adapun kritikan-kritikan dari Bahar bin Smith, saya sangat meragukan hal itu. Karena apa benar Prabowo Subianto dicap sebagai presiden pengkhianat? Saya kira julukan pengkhianat itu sangat-sangat tidak pantas disematkan terhadap Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena Prabowo Subianto diberikan mandat oleh rakyat dan kemudian sudah disahkan dan tidak terbukti melanggar ketentuan hukum apapun.